Halo semuanya, saya Ardan Sasria. Di sini saya akan membahas tentang buku dari Gordon Graham, yaitu tentang filosofi dari seni. Nah, buku ini berjudul Philosophy of the Art: An Introduction of Aesthetic. Jadi singkatnya, buku ini tuh menjelaskan tentang filosofi dari seni, dan buku ini juga menceritakan tentang pendapat-pendapat dari beberapa filsuf yang menyatakan bahwa seni itu sebagai media ekspresi dan lain-lainnya. Pada itu, mari kita bahas sama-sama. Di bab pertama ini, saya akan membahas tentang art and pleasure. Declaration of Independence. This is a Rococo manifesto. Ooh la la. Hey. Nah, di dalam hal ini ada beberapa kategori yang akan dibahas. Yang pertama itu tentang David Hume, yaitu seorang filsuf, dan standar rasanya mengenai seni. Yang kedua tentang John Stuart Mill, dan kesenangannya tentang seni. Yang ketiga ada Immanuel Kant, dan kecantikannya tentang seni. Yang keempat ada Gadamer, dan seni sebagai permainan. Bahasanya emang cukup berat, tapi kalau hal ini bisa nambah wawasan kalian, kenapa enggak? Mari kita belajar sama-sama. What is aesthetics in the philosophy of art? So, aesthetics is an area of philosophy concerned with art and beauty. Yang pertama itu ada David Hume dan standar rasa. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa seni itu berkaitan dengan kenikmatan dan kesenangan. Filsuf beranggapan bahwa seseorang dalam menilai suatu karya seni itu dan menganggap bahwa karya tersebut indah, artinya sang penikmat itu mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dari karya itu sendiri, yang dapat merubah perasaan sang penikmat itu sendiri. Ya, simpelnya itu kalau orang dapat kesenangan dari sebuah karya seni, artinya seni tersebut dapat menyampaikan artinya, dan sang penikmat seni mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dari seni itu. Itulah hebatnya seni. Nah, beberapa filsuf juga beranggapan bahwa baik atau buruknya seni itu bukan menjadi hal utama, karena seni dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Dan hal yang terpenting dalam melihat karya seni itu, ketika kita mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang disampaikan melalui karya tersebut, bukan tentang intrinstiknya. Jadi dari sebuah bentuk karya seni itu tidak terlalu diperhatikan. Yang paling penting itu dalam menikmati karya seni yaitu kita mendapatkan kesenangannya. Misalkan kalian lihat lukisan itu berbentuk abstrak, dan mungkin kalian berpikir kalian juga bisa membuatnya itu di rumah sendiri gitu. Tapi dalam konteks ini berbeda, karena jika kalian mendapatkan kesenangan dari karya seni tersebut, itu artinya karya seni tersebut berhasil. Dalam penilaian suatu karya seni itu, seseorang tidak dapat menilai secara utuh, karena manusia juga memiliki sifat sentimennya masing-masing. Nah, sifat sentimen itu nyata. Nah, itu tuh bisa dilalui oleh masing-masing individu, dan sifat sentimen itu juga berperan dalam penilaian suatu karya seni. Jadi, kenapa seni itu bisa bersifat universal? Karena setiap orang itu memiliki sifat-sifat sentimen yang telah dilalui dalam hidup. Jadi, setiap individu itu bisa mengartikan karya seni menurutnya masing-masing. Mencari nilai seni sesungguhnya itu hanya akan sia-sia, karena nilai seni yang sesungguhnya itu tidak dapat dideskripsikan. Soalnya nih, kayak garam atau enggak gula deh. Garam atau gula itu tidak ada takaran yang benar-benar asin mutlak, benar-benar manis mutlak. Setiap orang pasti ada yang ngerasa, oh ini kurang asin, oh ini kurang manis. Nah, sama seni juga. Jadi setiap orang tuh nggak ada takaran mutlak bahwa seni itu bagus atau jelek. Tergantung sifat sentimen yang diekspresikan oleh masing-masing individu. Mari kita bahas tentang rasa yang diciptakan dari sebuah karya seni. Dalam penciptaan rasa, justru akan berbeda. Beberapa orang itu bisa berasal dari lingkungan yang sama, bahkan hingga kebiasaannya pun sama nih. Tapi saat dia menilai suatu karya seni itu pasti akan beda, karena seni itu bersifat universal. Jadi setiap orang itu berhak berpendapat atas karya seni yang dia nikmati. Estetika di dalam karya seni itu seolah-olah memiliki standar rasanya. Artinya, jika suatu karya seni itu disukai banyak orang, maka karya seni tersebut bagus. No, seni nggak kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ada orang yang kita sebut minoritas, yang suka karya yang kebanyakan orang nggak suka, artinya dia bukan aneh. Dia bukan orang yang tidak memiliki selera yang baik, tapi
dia punya makna sentimen yang diekspresikan oleh dirinya terhadap karya seni tersebut. Mari kita bahas tentang menilai karya lain. Dengan mendapatkan kesenangan dari karya seni itu, bukan berarti kita dapat menilai buruk karya seni yang lain. Yang maksudnya kita nggak dapat kesenangan dari karya seni yang lain. Artinya itu karya seninya buruk atau tidak berhasil. No, gak kayak gitu. Karena kan setiap orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, dan itu sifatnya universal. Sekali lagi, kita lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu tentang John Stuart Mill dan kesenangan. Nah, filsuf ini berpendapat bahwa kenikmatan dalam menilai karya seni itu baik jika digunakan untuk konteks menikmati kayak musik, film, atau yang lain-lainnya. Tapi akan aneh rasanya jika seseorang itu mendapatkan rasa kenikmatan saat dia menikmati karya seni seperti bangunan atau gedung dan lain-lainnya gitu. Jadi kenikmatan seni ini itu bersifatnya umum. Maka hal ini bisa didapatkan secara umum. Maka dari itu kesenangan merupakan hal khusus yang tercipta saat kita melihat karya seni. Seni itu bisa dijadikan sebagai hiburan juga. Karena seni sejati adalah seni yang dijadikan hiburan, sehingga kita mendapatkan kesenangan dari apa yang kita lihat. Artinya seni juga dapat diartikan sebagai hiburan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah seseorang itu akan sangat sekali rugi jika beranggapan bahwa seni itu sama dengan hiburan-hiburan lainnya. Maksudnya seperti festival, wahana, dan lain-lainnya. Yang dimaksud hiburan di sini itu hiburan yang lebih dalam, hiburan yang lebih bermakna filosofis. Beruntungnya, jika ada orang yang menganggap pekerjaannya itu sebagai hiburan, maka orang tersebut itu akan mendapatkan kenikmatan dan kesenangan atas apa yang dia kerjakan. Itulah seni. Seni itu cangkupannya sangat luas. Jika kita membahas tentang pendidikan seni, jarang sekali universitas yang memang fokus untuk mengembangkan potensi seni dari mahasiswanya. Ya, ada beberapa sih. Cuman perbandingan angkanya itu berbeda dengan universitas-universitas yang mungkin matematika, kimia, fisika, dan lain-lainnya. Pada saat sekolah juga, kita jarang sekali mendapatkan materi yang dalam mengenai seni. Kita hanya diajarkan pengantar-pengantarnya saja. Karena mungkin seni itu dianggap sebagai hiburan, jadi sekolah itu tidak mau merubah mindset dari siswa atau mahasiswa agar berpikir bahwa seni itu adalah hiburan, maka sekolah pun adalah hiburan. Jadi mereka sekolahnya gak serius. Tapi hal itu sudah ditekankan dalam penjelasan dari perbedaan hiburan tersebut. Seni itu memang hiburan, namun hiburan dalam seni itu memiliki makna filosofis yang tinggi, yang dalam, yang bisa mengekspresikan sifat sentimen masing-masing. Pada intinya, jika kita mengartikan seni itu sebagai hiburan pada umumnya, maka kita akan rugi. Karena hal itu jelas sangat berbeda. Jika seni itu adalah hiburan, maka akan ada kesenangan yang timbul dalam diri kita. Nah, tingkat kesenangannya itu bagaimana sih? Jadi tingkat kesenangan dalam seni itu dihasilkan oleh sifat seni yang lebih tinggi lagi itu dibandingkan kesenangan yang diberikan oleh kegiatan lain. Artinya, konteks kesenangannya pun berbeda. Berbeda ketika kita mendapatkan hadiah dari teman, dari pasangan, atau dari siapapun itu. Kita merasa sangat senang sekali. Tapi dalam hal ini, jika kita mendapatkan kesenangan dari suatu karya seni, itu rasanya akan berbeda. Karena kesenangan yang diberikan oleh seni itu lebih luas. Kenapa lebih luas? Karena setiap orang itu mendapatkan kesenangan yang berbeda-beda. Artinya, kesenangan pada objek itu tidak dapat dideskripsikan. Mari kita ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang Immanuel Kant dan keindahan tentang karya seni. Beliau membahas tentang kesenangan estetika juga. Keindahan adalah sesuatu yang berharga, dan seni itu berharga karena seni itu terdiri dari kreasi dan kontemplasi keindahan. Kesenangan yang kita jumpai dalam seni itu ternyata bukan kesenangan yang paling tinggi. Ternyata ada kesenangan yang lebih tinggi, yaitu kesenangan estetika. Kesenangan estetika ini memiliki karakter khusus. Perlu ditumbuhkannya rasa peka sehingga dapat menghubungkan perbedaan antara kesenangan biasa dengan kesenangan estetika. Immanuel Kant juga membahas tentang estetika keindahan. Hadiah bagi pencipta seni itu adalah kegembiraan dalam kontemplasi keindahan. Kant menempatkan ilmu estetika ini di tengah-tengah antara logis dan murni subjektif. Keindahan dalam bentuk apapun perlu dihargai secara subjektif. Jadi ketika kita melihat suatu keindahan itu, bukan hanya kita menikmati saja, tapi kita juga harus bisa mendeskripsikan terhadap orang lain. Tujuannya apa? Agar orang lain juga merasakan keindahan yang kita nikmati. Kan berkata bahwa kesenangan yang bebas itu, yang indah itu adalah kesenangan yang liar. Arti liar di sini adalah kesenangannya itu sungguh luas. Cangkupannya sungguh luas, jadi pemikirannya pun luas. Nah, kesenangan itu akan didapatkan sebagai kesenangan estetika.
Keragaman bentuk seni juga tidak dapat dijelaskan karena jika kita bertanya, mengapa harus ada puisi jika sudah ada musik? Karena dunia itu kan sudah memiliki keindahan di dalamnya. Tapi kenapa kita juga perlu karya seni? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak dapat dijelaskan karena seni itu bersifat universal. Lanjut ke pembahasan tentang Gadamer dan permainan seni. Ini menyebutkan tentang perbandingan estetika dari Immanuel Kant yang tadi. Katanya jika melihat dari teori sebelumnya, estetika bukanlah hal yang benar-benar subjektif, tetapi sesuatu yang mengklaim persetujuan universal. Penilaian estetika itu berasal dari pemahaman imajinasi yang bebas. Karena jika kita melihat keindahan suatu karya seni itu, artinya kita berimajinasi, dan imajinasi kita itu seolah-olah tidak terbatas. Siapa sih yang menikmati keindahan estetika? Nah, estetika juga punya penikmatnya. Karena seniman itu sangat membutuhkan penikmatnya. Jika tidak ada penikmat, maka karya seni tersebut tidak akan ada yang mengapresiasi selain seniman tersebut. Seperti itu. Tapi bagi penikmat seni juga dibutuhkannya kesenangan dalam mengapresiasi karya seni dari seniman. Artinya, dua-duanya berperan sangat penting sekali. Tapi seni juga bisa gak mendapatkan sesuatu yang berharga. Tapi tujuan dari seni itu udah berharga. Maka dari itu, seni bisa disebut sebagai permainan. Pendirian Gadamer tentang karya seni tersebut mengungkapkan bahwa kedudukan seni dalam menyingkapkan kebenaran yang ada itu dalam realitas sehari-hari. Adanya permainan ini mewujudkan representasi bahwa seni itu bisa memberikan kenikmatan dan hiburan. Maka dari itu, lanjut mengenai perbandingan seni dan olahraga. Ada beberapa kaitan yang cukup signifikan antara seni dan olahraga. Olahraga itu memiliki beragam permainan dan seni itu memiliki beragam jenis karya seni. Kita mungkin cenderung berpendapat bahwa olahraga itu bersifat kooperatif antara penonton dan pemain. Seni pun demikian. Seni juga membutuhkan sifat kooperatif yang dimana adanya hubungan antara penikmat dan pencipta karya tersebut. Seni juga mengkomunikasikan emosional. Artinya olahraga dan seni itu memiliki beberapa hal yang signifikan. Sekian pembahasan singkat mengenai buku Philosophy of Art yang ditulis oleh Gordon Graham. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang lebih, mendapatkan wawasan yang lebih, dan juga mendapatkan ketertarikan yang tinggi untuk mengapresiasi karya seni. Karena itulah tujuan materi ini dibuat. Semoga kita dapat berbincang lagi di lain waktu dan sharing tentang ilmu-ilmu seni yang memang sangat banyak sekali dan sangat diperlukannya keseriusan dalam mempelajari ilmu-ilmu seni itu sendiri. Saya Ardo Sastria, sekian dari saya. Terima kasih.